Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Penerapan kesebangunan. Ini adalah akhir dari materi kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum kita mempelajari tentang penerapan kesebangunan, kita terlebih dahulu mempelajari tentang D, kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Misalkan ada segitiga siku-siku ABC dan ditarik garis AD. Garis AD ini adalah garis tinggi yang ditarik dari garis BC, sehingga terlihat ada beberapa segitiga baru yang terbentuk. Segitiga yang pertama yang terlihat adalah segitiga ABC, siku-siku, kemudian segitiga ADC, juga siku-siku, dan segitiga ABD, juga siku-siku. Kemudian kita lihat ada beberapa sudut yang sama besar di sini. Yang pertama pada segitiga ABC ada sudut siku-siku yaitu A. Kemudian pada segitiga ADC juga ada sudut yang siku-siku yaitu sudut D. Dan pada segitiga ABD juga sama, ada sudut siku-siku. Kemudian pada sudut B segitiga ABC sama besarnya dengan sudut A pada segitiga ACD dan sama besarnya dengan sudut B pada segitiga ABD. Dan yang terakhir, besar sudut C pada segitiga ABC sama besarnya dengan sudut C pada segitiga ADC dan sama besarnya dengan sudut A pada segitiga ABD. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka ini dapat dipastikan merupakan segitiga yang sebangun. Sehingga kita dapat menentukan persamaan-persamaan pada ketiga segitiga siku-siku ini. Oke, ini kita bikin 3 buah segitiga yang sama seperti yang tadi. Misalkan kita mau mencari panjang AD. Ini kita pangkatkan 2 dulu, AD pangkat 2. Karena yang dicari yang bagian tengah, maka ini kita perlu tarik garis dari C ke D dan tarik garis dari B ke D juga. Sehingga rumusnya mudah sekali, mudah diingat. Maka rumusnya adalah DC dikali dengan DB. Jadi, jika yang ditanyakan di tengah, maka dari atas ke tengah dan dari bawah ke tengah, tinggal dikalikan. Kemudian jika yang dicari itu adalah AB, kita tarik garis dari B, ini AB pangkat 2, kita tarik garis dari B ke D, dan tarik lagi garis dari B ke C. Sehingga rumusnya adalah BD dikali dengan BC. Jadi jika yang dicari itu adalah yang di bawah, sisi yang di bawah, rumusnya adalah dari bawah ke tengah dikali dengan dari bawah ke atas. Kemudian jika yang dicari itu adalah sisi AC, kita pangkatkan 2 dulu, AC pangkat 2. Maka rumusnya adalah kita tarik garis dari C ke D dan kita tarik garis lagi dari C ke B. Sehingga rumusnya adalah CD dikali CB. Jadi jika yang ditanyakan adalah garis dari bawah ke atas, maka rumusnya adalah dari atas ke tengah dan dikali dengan dari atas ke bawah. Mudah sekali diingat rumus ini.
Langsung saja kita ke contoh. Pada segitiga ABC seperti ini dan ada garis tinggi AD, jika panjang BD adalah 9 cm dan panjang CD adalah 16 cm, tentukan A panjang AD, B panjang AB, dan C panjang AC. Yang pertama kita jawab dulu. Ini kita tuliskan apa yang diketahui pada soal. BD tadi sama dengan 9 cm dan CD sama dengan 16 cm. Kita jawab yang A, panjang AD. Kita ingat rumusnya tadi, AD itu adalah yang di tengah, maka mau mencari yang di tengah adalah dari tengah ke bawah dan dari tengah ke atas. Maka rumusnya adalah AD pangkat 2 sama dengan DC dikali dengan DB. Kita masukkan apa yang diketahui pada soal. AD pangkat 2 sama dengan DC tadi adalah 16 cm dan DB adalah 9 cm. Kita kalikan AD pangkat 2, 16 dikali 9 adalah 144. Maka AD adalah, kalau tadi pangkat 2, maka yang kita hilangkan pangkat 2-nya, maka AD-nya adalah akar dari 144. Maka AD adalah 12 cm. Ini kebetulan bisa diakarkan. Jika tidak bisa diakarkan, tetap dituliskan saja akar 144. Tapi karena bisa diakarkan, maka ditulis. Masih soal yang tadi, kita lanjutkan menjawab soal bagian B, yaitu panjang AC. Ingat, panjang AC itu adalah dari bawah ke atas. Maka dari atas ke tengah dan dari atas ke bawah. Maka rumusnya adalah AC pangkat 2 sama dengan CD dikali dengan CB. AC pangkat 2 sama dengan, kita masukkan rumus, CD adalah 16 cm dan CB adalah dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke tengah itu adalah 16, dari atas sampai, kemudian dari tengah sampai ke bawah adalah 9. Maka ditambahkan 16 ditambah 9. Maka AC pangkat 2 sama dengan 16 dikali 16 tambah 9 adalah 25. Maka AC pangkat 2 sama dengan 16 dikali 25 adalah 400. Maka jika mau mencari AC-nya saja adalah akar dari 400. AC adalah 20 cm. Lanjut, kita menjawab yang bagian C, yaitu panjang AB. Panjang AB, ingat AB itu adalah yang di bawah. Maka jika yang di bawah, dari bawah ke tengah dan dari bawah ke atas. AB pangkat 2 berarti BD dikali dengan BC. AB pangkat 2 sama dengan BD itu adalah 9. Sedangkan BC adalah dari bawah sampai ke atas. Maka dijumlahkan, yaitu 9 ditambah 16. Maka AB pangkat 2 sama dengan 9 dikali dengan 25. AB pangkat 2 sama dengan 9 dikali 25 adalah 225. Maka AB adalah akar dari 225. AB sama dengan 15 cm. Kita lanjut pembelajaran akhir dari materi ini, yaitu E, penerapan kesebangunan. Sebuah materi itu akan terlihat berguna jika kita bisa menggunakannya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke contoh. Seorang pemuda yang tingginya 170 cm berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Jika panjang bayangan pemuda itu 200 cm, berapa tinggi pohon yang sebenarnya? Nah, dari situasi seperti ini kita perlukan sebuah sketsa dulu. Misalkan seperti ini, ada sebuah pohon dan ada bayangannya, dan kemudian ada seorang pemuda dengan ada juga bayangannya. Dan ini
berlaku pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Jadi kita tidak perlu mengukur tinggi pohon dengan cara memanjat ke atas. Dengan kesebangunan ini kita bisa mengukur tinggi pohon hanya menggunakan bayangan dan perbandingan saja. Oke, langsung saja kita mau mencari tinggi pohon. Ini perbandingannya dengan tinggi badan. Kita bandingkan tinggi pohon berbanding dengan tinggi badan, karena ini membentuk sebuah segitiga. Kemudian bayangan pohon berbanding dengan bayangan badan. Jadi misalkan saja ini segitiga besar dan segitiga kecil. Kita bandingkan sisi-sisinya. Tinggi pohon itu yang ditanyakan, maka tetap ditulis tinggi pohon, dan tinggi badannya adalah 170. Sama dengan bayangan pohon adalah 5 meter dan bayangan badan adalah 200 cm. Kemudian kita mau mencari tinggi pohon, langsung saja kita kalikan silang tinggi pohon dikali 200. Kemudian 5 dikali dengan 170. Sehingga tinggi pohon sama dengan, kita pindah dulu 200-nya ke kanan, maka akan menjadi bagi. Jadi 5 dikali 170, 200 pindah ke sebelah kanan jadi bagi. Sehingga tinggi pohon adalah 5 dikali 170 dibagi 200. 5 dikali 170 adalah 850 dibagi dengan 200. Dan hasilnya adalah 4,25 meter. Jadi tinggi pohon adalah 4,25 meter. Jadi dengan kesebangunan ini kita bisa mengukur tinggi apa saja. Tinggi menara atau tinggi rumah atau tinggi apa saja bisa kita ukur asal dia memiliki bayangan, dan satu lagi kita perlukan adalah perbandingannya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.